pagi Bapak Ibu. Seperti di sekolah kita, Ibu Pak ya, Ibu Bapak-bapak. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Yes, yes, yes. Iya, begitulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tadi Kak Tarino, Macurami Kak Saruda, Basengan Kak Jibata. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan membagikan sedikit ilmu yang telah saya peroleh dari guru penggerak. Sebenarnya kita ini sama Bapak Ibu seorang pendidik, cuma karena lebih duluan mendapat ilmu ini, jadi tidak ada caranya kita bagikan bersama. Judulnya yaitu Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Di sekolah kita SD Negeri 61 Kenyang Sawi. Sebelum itu saya perkenalkan beliau Bapak Alif Saifuddin Hamidi SPD MSI, fasilitator. Kalau di kampus itu seperti dosen, kemudian di SPD itu pengajar praktik, kalau di PPL kita itu seperti guru pamong. Dan saya Desi Indrayati SPDGR, calon guru penggerak angkatan 7. Apa itu budaya positif di sekolah? Seperti kalau kita tahu arti simpelnya, budaya itu kebiasaan. Positif udah pasti hal-hal yang baik. Jadi budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan anak-anak seperti itu tentu diperlukan peran guru, di mana pendidikan yang berpusat kepada anak kita. Ini salah satu contoh kebiasaan baik. Ibu-ibu, bapak-bapak di sekolah sudah tahu. Di kelas saya itu seperti biasa setiap pagi anak-anak membiasakan diri mencuci tangan, kemudian masuk di kelas tidak menggunakan sepatu sesuai keyakinan kelas kami, kemudian mengabsen diri, kemudian berpamitan setelah pulang sekolah, melaksanakan piket halaman dan piket kelas. Jadi mereka tidak perlu diatur lagi karena sudah menjadi kebiasaan. Siapa yang tahu? Ini Bapak Ibu saya rasa familiar. Siapakah beliau? Siapa Pak? Ki Hajar Dewantara. Iya. Kalau nama ningratnya beliau Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau yang familiar kita sebut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah pendiri Taman Siswa, di mana Taman Siswa itu sekolah pertama yang didirikan pada masa kolonial. Dan Bapak Ibu tahu, pada zaman itu tidak semua anak bisa sekolah. Yang bisa sekolah itu hanya dari anak-anak yang memiliki kepentingan politik. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, beliau diangkat menjadi Bapak Pendidikan Indonesia oleh Pak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Yang lebih dikenal barangkali tentang trilogi pendidikan menurut beliau, Ingkang Susung Tulodo, Ing Mandio, Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu Bapak Ibu. Filosofi dari beliau, Ki Hajar Dewantara atau disingkat KHD itu memiliki impian membawa anak-anak Indonesia merdeka belajar, di mana tujuan pendidikan menurut beliau yaitu ini juga filosofi di mana timbullah yang disebut profil pelajar Pancasila, di mana menurut beliau menuntut anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Manusia merdeka itu ada 2 poin Bapak Ibu. Selamat dan bahagia, selamat raganya dan bahagia jiwanya. Kemudian anak itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu kita seringkali menganggap itu anak adalah kertas kosong yang bisa diisi oleh guru semau hati. Ternyata bukan Bapak Ibu. Anak itu ibarat sebuah coretan, dan tugas guru menebalkan coretan. Misalnya anak ini ibarat bibit tanaman. Bibit tanaman padi. Ketika kita menanam padi, kita tidak mengharap anak ini menjadi jagung.
Nah, itu istilahnya misalnya anak lebih bakatnya ke seni menggambar, jadi kita suruh menari. Nah, jadi kan ilmu padi, tapi diajarkan ilmu padi, tetapi anaknya diinginkan jadi jagung, kan tidak nyambung kan Bapak Ibu, berarti mereka tidak merdeka. Nah, kemudian kebebasan atau merdeka belajar itu memang diberikan kepada murid, tetapi jangan sampai kebablasan, karena disinilah pentingnya peran guru untuk menuntun anak. Kemudian pendidikan yang seimbang dan menyuruh itu seperti budi pekerti. Budi itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Pekerti itu tenaga. Dimana jika semuanya seimbang, itu akan menghadirkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Dan harapannya dari inilah akan lahir nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu seperti yang kita kenal profil pelajar Pancasila. Nah, lahirnya profil pelajar Pancasila ini lahir dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun dan merdeka belajar tadi. Jadi nyambunglah ke sekarang yang disebut kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Barangkali sudah ada yang sering mendengar. Nah, ini dia. Kalau di sekolah kita sudah mengajak anak-anak menghafal. Sembari mereka menghafal, nyanyi. Nah, siapa yang bisa bantu satu orang? Ya, anggap saja sebagai ice breaking kita. Di depan, Bu Ani. Profil pelajar, ya baik, saya saja. Kalau di sekolah kita itu kan seperti ya, anak-anak ini ingat, anggap saja sebagai awal supaya mereka mengenal kurikulum merdeka. Nah, supaya lebih mudah dihafal, jadi kita sering nyanyi begini di sekolah. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya rasa ibu bapak akan mudah hafal kalau diikut dengan lagu Beca. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin mengapa waktu membuat literasi di sekolah kita, saya memberikan ide menggambar Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, yaitu sebagai persiapan sekolah kita untuk kurikulum merdeka. Setidaknya anak-anak sudah tahu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila sebagai tujuan dari guru penggerak. Nah, di mana tergerak dulu dari diri sendiri, dari saya sebagai guru penggerak, bergerak dan menggerakkan orang lain. Siapa yang saya gerakan, yaitu komunitas di sekolah berkolaborasi untuk menerapkan apa yang saya peroleh di guru penggerak yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu, materinya ada 6. Materi ini kami pelajari 2 bulan dan akan saya presentasikan dalam waktu 1 jam. Nah, yang pertama, materi budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma itu adalah cara memandang sesuatu yang mempengaruhi dalam pikiran. Nah, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu berpasangan.
Di sini saya punya kertas kecil. Silahkan satu orang saja yang menuliskan sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh orang lain tahu, rahasia. Kemudian nanti teman yang di belakangnya boleh ibu-ibu tulis dulu. Setelah ditulis, dilipat, digenggam sekuat tenaga. Kemudian teman yang di belakang mencoba sekuat tenaga membuka, tetapi bukan buka dari tangannya, bukan dipaksa, tetapi dibujuk. Gimana caranya? Ibu-ibu yang di depan ini mau buka genggaman tangannya. Boleh berhadapan, boleh ngadep ke sana ibu-ibunya. Tulis apapun, anggap saja itu sebuah rahasia yang tidak boleh orang ketahui. Anggap saja itu sebuah rahasia. Tidak usah rahasia. Coba tulis, kemudian digenggam. Nah, jadi tugas temannya yang di belakang itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja asalkan kepalan tangan ini dibuka. Coba silakan menghadap. Udah langsung lipat saja boleh, Bes, nggak usah dipikir. Ya, silakan dirayu, disuap, dimarahkan, diancam atau bagaimana supaya teman yang di depannya mau membuka genggaman tangannya. Coba. Ya, kepala tangannya. Cuma tidak boleh langsung memegang tangannya. Bisa dengan rayuan, bisa dengan ancaman, marah, atau bujukan, suap, segala macam. Berbagai macam cara. Iya, benar. Coba, saya beri waktu 2 menit. Apakah yang akan terjadi? Silahkan ibu-ibunya ada sana. Bu, buka bu. Nanti saya kasih permen bu. Ibu kalau nggak buka, saya buka itu gerbang nanti ya. Bu, buka bu. Kalau udah dibuka jadi gimana? Nanti ada jawabannya. Ibu harus terayu ya untuk buka tangan ibu. Kalau nggak ada yang mau bukanya, nanti ada jawabannya. Nah, pokoknya gimana dalam waktu 2 menit, bapak-bapak ini. Ibu mau buka nggak? Kalau nggak buka saya rayu nih. Boleh digombalin, boleh disuap, boleh diancam. Saya tahu rahasianya. Pasti itu ibu mengenal sawit panas. Kira-kira apa ya bu? Udah ibu. Udah ibu nggak mau buka nih. Sip, ambil panggung. Iya, tidak mau. Ya, baik, sudah selesai Bapak Ibu. Silakan menghadap sini kembali. Iya. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya tanya, yang memegang kontrol kendali atas diri kita itu diri sendiri. Nah, itulah yang disebut motivasi intrinsik Bapak Ibu. Walaupun dari luar orang ancam kita, orang merayu kita segala macam, itu tidak akan terjadi jika dari diri kita tidak membuka diri. Begitu juga kepada murid kita. Nah,
Nah, seringkali kita beranggapan begini, ilusi kontrol. Kontrol ini tadi yang mengendalikan. Jadi kita selalu menganggap guru itu mengontrol murid. Benar tidak? Benar. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi kita. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mentang-mentang dia, misalnya dengan anak, kita kan dengan murid harus kita bilang anak. Nah, tetapi kalau anak tidak membuka dirinya, itu kita tidak bisa kontrol. Nah, ini dia Bapak Ibu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ada dua. Ada stimulus respon, itu rangsangan dan tanggapan, dan teori kontrol atau pilihan. Itu dia tadi. Ibu-ibu di depan memilih untuk tidak membuka genggaman tangan. Berarti itu dari dalam diri. Itu yang kok kita tanamkan kepada anak kita. Segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Misalnya, kita selalu beranggapan begini, yang stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Itu yang disebut merdeka tadi. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Belum tentu. Karena apa? Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dia menangis, dia marah, dia senang, itu pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiga, orang dia senang, itu pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya tadi, ibu-ibu. Dan ternyata menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan kita sudah praktekkan tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang lain membuka dirinya untuk dikontrol. Kemudian pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Nah, tetapi sebenarnya kolaborasi atau kerjasama dan konsensus itu kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru seperti yang akan kita buat di keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, seperti anak-anak SD kan kadang gitu, anak saya juga kadang gitu. Menang dia bilang kan, kalah dia bilang. Padahal sebenarnya kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Mengapa menang-menang? Karena semua orang itu merdeka, bisa memilih menurut versinya masing-masing. Nah, jadi untuk materi pertama, kesimpulannya, satu-satunya orang yang dapat kita kontrol adalah diri kita sendiri. Yang kedua, jika guru dapat mengontrol murid, artinya murid membuka diri untuk dikontrol oleh guru. Dan tentu saja mengapa murid bisa dikontrol tidak jauh dari hasil tuntunan guru. Karena guru menyadarkan tanggung jawab kepada mereka, hak dan kewajiban. Nah, begitu juga kita di dalam misalnya di sekolah, di dunia pekerjaan. Nah, mengapa kita bisa dikontrol oleh kepala sekolah misalnya? Karena kita membuka diri kita. Karena kita merasa tanggung jawab, punya hak dan kewajiban. Karena semua punya alasan. Lanjut. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin itu artinya belajar. Nah, itu ada konotasi dari ahli nih Bapak Ibu, Sokrates dan Plato.
Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah mendapatkan kepatuhan, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia, seperti ada pemaksaan tadi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai ini, kebajikan diyakini seseorang dapat motivasi intrinsik, seperti yang saya sebutkan tadi, motivasi dari dalam diri. Nah, di mana nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia yang kita kenal profil pelajar Pancasila. Nah, itulah tujuan dari kurikulum Merdeka itu dan tujuan dari guru penggerak itu Bapak Ibu, memperkenalkan dan membagikan tentang nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, elemennya seperti yang sudah saya nyanyikan tadi, walau sumbangnya Bapak Ibu ada 6. Nah, jadi kesimpulannya, menurut Ki Hajar Dewantara, murid yang merdeka adalah murid yang syarat utamanya disiplin kuat, bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan. Tidak usah jauh-jauh, contohnya piket kelas tadi. Kemudian kesadaran tidak membawa sepatu di kelas. Kemudian tujuan kita adalah menciptakan anak yang disiplin sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan berasal dari diri mereka, yaitu motivasi intrinsik. Pokoknya dia faktor dari dalam, bukan karena si A, si B, si C, dan si J. Kemudian pembiasaan baik yang dilakukan yang bernilai positif itu disebut budaya positif, seperti yang saya tampilkan pada gambar tadi. Kemudian budaya positif yang ada di sekolah dibuat berdasarkan kesepakatan yang disebut keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter-karakter baik. Ya tentu saja ke profil pelajar Pancasila lagi, karena memang itu tujuan utamanya. Untuk keyakinan kelas akan kita bahas nanti di materi berikutnya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dari luar dan ada dari dalam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu dari orang lain. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu berarti karena orang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang mau kita terapkan, terutama ke guru, ke diri sendiri dulu dan ditularkan kepada anak-anak kita. Saya menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi lebih ke kita. Tujuannya disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Mengapa bisa demikian? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan menjadi faktor ketergantungan. Beberapa dari pemberian penghargaan. Nah, ini konteksnya ke murid ya Bapak Ibu. Misalnya kita bilang ke murid, "Nak, nanti tiket kelas ya, nanti ibu belikan cilok." Nah, jadi kok kita tak belikan cilok, dia tak mau piket. Nah, gitu dia. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dia nanti akan kebiasaan karena bu guru mau belikan cilok, rajin-rajin gitu kan. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang menghukum itu tadi, kalau tidak dilakukan dia tidak dapat sesuatu, jadi dia tidak mau. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan.
Berarti yang benar-benar rajin tidak dikasih hadiah, tapi yang pura-pura rajin dikasih hadiah, kan gitu dia. Kemudian penghargaan tidak efektif, tidak tepat sasaran. Kemudian penghargaan merusak hubungan, bisa jadi si A tadi murid kita karena rajin suruh ibu gurunya kita belikan cilok. Si B tadi iri. Nah, jadi di situ udah tidak baik untuk hubungan anak-anak. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Misalnya anak ini awalnya rajin, ketika lihat kawannya, diajak malah nyontek, punya saya dapat 100, saya yang kerjakan sendiri dapat 100 katanya. Ini tidak usah lagi kerjakan. Nah itu dia. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Sama misalnya dia mau buat ini itu segala macam, lihat kawannya yang hanya gitu-gitu aja. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi bukan berasal dari dalam. Karena ibu guru mau belikan cilok, makanya saya mau buang sampah katanya. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi ini terjadi karena adanya kesepakatan atau yang sering disebut keyakinan. Kalau hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena dari kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik, hati maupun jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena mereka tahu mereka sudah melanggar kesepakatan. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan lagi di keyakinan kelas. Kemudian anak membenci kedisiplinan, dia jadi tidak suka karena sering dihukum. Kemudian kalau konsekuensi berdasarkan kesepakatan, anak jadi menghargai disiplin. Kemudian hukuman berupa paksaan, kalau konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan dirinya. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Dari hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Dari konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dari hukuman anak itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi dengan konsekuensi anak itu akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya dalam waktu sementara waktu. Jadi dia dibuat belajar dari kesalahannya. Nah itu akan lebih jelas lagi di materi selanjutnya. Nah ini misalnya tindakan guru Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, yaitu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi. Karena apa? Itu sudah dibuat barangkali seperti ada kesepakatan, keyakinan kelas bahwa tidak boleh mengganggu teman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, karena tidak disengaja. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman Bapak Ibu. Karena terkadang kita tidak tahu bahwa namanya ekonomi orang tua, suku-suku dia punya sepatu gitu kan. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Konteksnya pelajaran PJOK, berarti sudah ada kesepakatan. Misalnya di sini Pak Ferry guru PJOK. Nanti kok ada yang terlambat pelajaran Bapak, lari 10 kali. Karena itu konsekuensi, karena sudah disepakati. Kesimpulannya,
guru terus memotivasi murid agar secara sadar melakukan tindakan ke arah positif, di mana setiap tindakan pasti ada motif, dan guru terus berusaha memahami tindakan murid. Yang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seluruh tindakan manusia itu punya tujuan. Baik dia nangis, dia marah, atau apapun. Nah, ketika seorang murid melakukan sebuah kesalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Nah, jadi karena ini panjang, jadi saya minta satu-satu, gantilah kita sama-sama membaca. Bu Linda dulu. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar manusia. Kabur dulu. Kalau maju boleh dulu. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan pengusaha dan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui, dihormati. Ini meliputi
esti dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ya baik, terima kasih Ibu. Mengapa saya minta bacakan supaya kita paham artinya apa dari 5 kebutuhan ini. Dan kita pasti menemukan semua kebutuhan ini pada anak-anak kita. Nah, ini dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita, di mana itu hal-hal baik, orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang selalu ada untuk kita itu akan masuk ke dalam dunia berkualitas. Kesimpulannya, guru harus memahami kebutuhan dasar murid sebagai manusia berdasarkan teori kebutuhan manusia agar lebih mudah menggali motif murid melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, serta mudah memberi motivasi dan menyepakati keyakinan kelas. Posisi kontrol, nah itu tadi kita sebagai guru tadi kan lebih ke diri sendiri, kontrol itu pengendalian. Sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol yang barangkali 5-5-nya itu ada pada kita. Saya juga baru menyadari Bapak Ibu, ternyata kita itu ada pembagiannya lagi. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Supaya lebih jelas kita lihat videonya. Jadi ini 5 video posisi kontrol. Pemimpin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosel dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini gurunya sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, Apakah yang seperti ini? Aku, saya. apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ya kan kita yang di bapak-bapak. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam. Lanjut kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi anaknya dibuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa? Rasanya terkesan halus Bapak Ibu, tetapi anaknya dibuat merasa bersalah. Jadi nanti gurunya dimarahkan Pak sekolah karena dia. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Muridnya jadi minder lagi. Nah, sekarang yang posisi teman. Jadi guru nih memposisikan dirinya sebagai temannya murid. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang.
Habis Adakah yang seperti itu? Bukan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, karena merasa teman jadi kerjasama kan gurunya. Si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Lanjut sebagai posisi pemantau atau monitor. Lagi nariknya ya. Habis ini sekali lagi. Naren! Pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jauh, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Lanjut yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Naren? maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Narem ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Narem agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Narem, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi kita pasti pernah melakukan kelimanya, apalagi kita sudah bertahun-tahun mengajar tanpa kita sadari. Berdasarkan posisi kontrol ini, yang sebaiknya kita menempatkan posisi kita di posisi mana? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau sebagai manajer? Bingung? Semuanya ada. Ya. Kalau bingung, baik. Kita akan lanjutkan supaya tidak bingung. Nah, ini tadi pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, posisi kontrol yang tepat yang kita ambil sebagai seorang guru adalah posisi manajer, karena dilaksanakan dengan restitusi. Nah, restitusi adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan, sehingga memiliki tujuan yang jelas. Lanjut, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, nanti di selanjutnya mengapa harus menjadi manajer? Nah, karena seorang manajer akan melakukan segitiga restitusi. Tetapi sebelum melaksanakan segitiga restitusi harus ada keyakinan kelas. Nah, saya lihat kemarin di sekolah kita udah ada kelas 5 dan kelas 6 yang membuat. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Kalau keyakinan itu kan lebih ke positifnya Bapak Ibu. Yakin, bisa. Nah, jadi yang mau kita budayakan yang budaya positif. Jika peraturan, tulisannya peraturan kelas, itu kesannya negatif. Karena apa? Karena pasti ada hukuman. Kemudian mengapa bukan kesepakatan? Kesepakatan itulah yang dibuat, dan dari kesepakatan itu akan lahir keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan umum, kalimat positif yang tidak banyak, yang singkat-singkat. Keyakinan kelas itu bukan hanya dibuat oleh guru, bukan hanya dibuat oleh murid, tetapi kesepakatan guru dan murid. Nah, ini contoh saya membuat keyakinan kelas mengajak anak-anak. Memang kelas 2 Bapak Ibu, cuman kita bisa menanyakan hal yang sederhana. Masa kelas 2 bisa udah buat kesepakatan? Katakan bisa Bapak Ibu. Misalnya saya tanya, anak-anak di sekolah kalau di kelas boleh tidak bawa sepatu? Tidak boleh Bu. Nah, saya suruh mereka tulis. Nah, tulis menggunakan kertas ini, kemudian mereka menempelkan keyakinan kelas. Lanjut lagi. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat berdasarkan hasil kesepakatan bersama anak-anak. Nah, singkatkan Bapak Ibu dan semuanya terkesan positif. Nah, jadi untuk selanjutnya saya minta nanti di setiap kelas itu dibuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan, karena setiap kelas itu pasti berbeda. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Ini yang saya sebutkan tadi, mengapa seorang guru harus mengambil posisi sebagai posisi kontrol manager. Berdasarkan video yang kita tonton tadi, yaitu melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat dan kembali pada kelompoknya. Jadi dia tak dipermalukan oleh gurunya. Dia tak minder, tidak menarik diri. Terus restitusi itu akan bisa dilakukan jika ada keyakinan kelas yang dibuat tadi. Tidak bisa melakukan segitiga restitusi tanpa keyakinan kelas.
Nah, lanjut, segitiga restitusi. Ya, mengapa disebut segitiga? Ya, memang ada 3 Bapak Ibu, segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu mau menjadi seperti apa. Jadi anak diajak berdialog. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi anak-anak diminta memberitahu alasan mereka melakukan itu apa. Kemudian adakah cara yang efektif yang diperlukan? Terus kapan akan mulai melakukan perubahan? Jadi anak itu diminta memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya tadi. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan di kelas. Ini ada 2. Yang pertama, murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, seorang murid kelas 2 bernama Heri tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Nah, di mana berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas kami itu menggunakan seragam dan atribut lengkap. Jadi ini merupakan konsekuensi dari si anak yang tidak menggunakan atribut lengkap. Nah, ini saat upacara. Jadi sudah memisahkan diri di belakang. Ini Heri yang berdiri di barisan tersendiri berjalan menuju teras sekolah. Kenapa kamu lari sendirian? Oh, tidak pakai terpinggang. Ini menstabilkan identitas. Jadi anaknya tahu mengapa sih dia dipanggil, karena dia tidak menggunakan ikat pinggang. Nah, dari menstabilkan identitas ini kita menyadarkan bahwa kita itu manusia yang tidak sempurna, yang pernah melakukan kesalahan. Tetapi dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk memperbaikinya. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi anak memaparkan alasannya. Nah, keyakinan kelas. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu dari kasus Heri tadi, dia tidak akan merasa marah, tidak akan merasa dendam kepada gurunya. Nah, itulah contoh posisi kontrol sebagai manajer. Nah, yang kedua, kasus 2 menyontek saat ulangan. Nah, seorang murid kelas 2 lagi, karena kebetulan saya mengajar kelas 2, jadi bintang filmnya kelas 2 Bapak Ibu.
menyontek saat ulangan. Di mana keyakinan kelasnya mengerjakan tugas individu sendiri, maksudnya tugas pribadi, kan ada tugas kelompok. Anak kalau ulangan kerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri ya. Apa tahu? Tangkap kamera. Siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi kedepannya kita mencari solusi agar manusia tidak mencontek lagi ya. Lanjut validasi tindakan yang salah. Padahal jadwal ulangan sudah diberikan. Apakah mencontek itu boleh dilakukan? Pertama, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Yang kedua, konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru menuntun muridnya dalam menumbuhkan disiplin karena ada motivasi dari dalam diri anak yang mewujudkan murid yang merdeka. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri, tentunya dari diri mereka sendiri. Yang keempat, dengan memiliki disiplin diri, maka seorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai-nilai yang diyakini. Yang kelima, disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Yang keenam, guru melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan dirinya. Jadi anak tidak dibuat bersalah, tidak dibuat takut, tidak dibuat minder, tidak dipermalukan. Jadi memulihkan dirinya sehingga memiliki tujuan jelas, yaitu tadi dari teori kebutuhan, apa sih yang dia perlukan. Kemudian selanjutnya menekankan bagaimana cara menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Bagaimana cara menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tetapi merdeka berdasarkan nilai-nilai. Jika anak-anak sudah paham dengan nilai kebajikan, walaupun mereka merdeka, mereka pasti akan tahu batasan mana yang baik dan mana yang buruk. Restitusi membantu anak itu jujur pada dirinya sendiri. Jadi mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi itu memberikan penawaran, bukan paksaan. Seperti kapan kamu akan mulai melakukannya, apa yang akan kamu lakukan. Jadi anak menentukan pilihannya sendiri. Kemudian restitusi sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekian diseminasi budaya positif di sekolah kita di SD Negeri 61 Temiang Kawi. Untuk kedepannya saya berharap kita tetap bisa berkolaborasi dalam penerapannya di sekolah kita. Yang pertama berasal dari diri kita sendiri sebagai guru. Karena saya percaya orang lain akan melakukan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar.
Misalnya kita buang sampah sembarangan, nah, anak akan melihat, ibu gurunya buang sampah sembarangan. Nah, jadi mereka akan melihat, bukan mendengar, tetapi melihat. Nah, begitu juga murid. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Adik Kak Talino, Bacuramin Kak Zaruga, Basengat Kak Jubata. Yang diberikan kepada saya dari awal apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi, saya lihat sudah sangat cukup bagus ya. Memang banyak hal yang bisa juga kami peroleh dari apa yang sudah disampaikan. Ya mungkin selama ini kita sebagai guru seringkali menghukum dan kita lupa. Kita harus menjaga nama anak yang sudah kita hukum. Ya mungkin selama ini kita hanya mengarahkan mereka, menyuruh-nyuruh mereka, tetapi lupa kalau kita juga harus menjadi contoh dan teladan. Dan kadangkala itu kita lakukan tanpa sadar dalam artian bahwa biasa-biasa saja karena sudah dikerjakan, tetapi kita lupa bahwa ada hal-hal tertentu yang tugas kita sebagai guru dan tanggung jawab anak-anak murid kita. Ya mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Desi. Waktu dan tempat, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda dan Ibu Bapak sekalian. Diseminasi kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih.